Ini ada berapa yang keluar dari ini ya? Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Baik, kita akan melanjutkan perkuliahan kita kembali ya. Hari ini adalah kita pertemuan yang kelima ya. Jadi Ibu mohon untuk sedikit waktunya untuk memperhatikan pemaparan materi ya. Kita masih tetap kuliah daring ya. Untuk mempersingkat waktu, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Yang pertama Wilhelmus Bernardus Bisa. Wilhelmus Bernardus Pisa, kemudian Agustinus Dingo Adegala, Agustinus Dingo Gala, Cesarius San Monik Geor, kemudian Asmawati Nasrun, Asmawati Nasrun, halo Asmawati Nasrun, kemudian Eldelbertus Ronosoro, Yohanes Charles Nahak, Buhua Selak, Hadir, Ibu. ini Buhua Selak ya. Iya, Bu. Kemudian Novrianus Mali, Domingus Soro, Ada, Bu. Oke. Muhammad Syarif Hidayatullah, Hadir, Bu, hadir. Andri Argai, Hadir, Bu, hadir. kemudian Sonia Sandra Alfiana Ria, Lucia Francisca, Hadir, Bu. Lucia Frederica Billy, Hadir, Bu. Salviana Seti Stefakolo, Seviana, kemudian Angelica Yede Araujo, kemudian Alfredo Laubera, Adrianus Haryanto Nathanael, Hadir, Bu. baik, Darius Ora, Hadir, Bu. Hadir, oke. Bu. Bertovanius Jemalut, Hadir, Bu. Andronikus Redempus Nahak, kemudian Adriana Randa Jawa, Hadir, Bu. oke. Ignatius Napa Wisipote, Elsama Remi Hau, Salvianus Jenkede, Awal Laizal Fajar, Hadir, Bu. kemudian Deki Jakinda, Iya, Bu, hadir, Bu. oke. Kemudian Emmanuel Erdakbouk, Hadir, Bu. Agustinus Bereseran, Hadir, Bu, hadir. Natalia Ade Araujo, Hadir, Bu. baik. Dominikus Nahak Berek, Hadir, Bu. Hadir. Garpunyo Demanya, Ronaldi Kawera Konda, Katarina Erweru, Hadir, Bu. baik. Damika Sender Jara, Damika Sender Jara, Setian Lende, Hadir, Bu. yang mana ini Setia Lende? Hadir. Oh ya sudah. Kemudian Rinaldi Angelius, Hadir, Bu. yang mana? Oh ya wis. Julia Detrianti Lalak, yang belum dipanggil adakah? Asmawati, ada yang belum dipanggil? Saya, Bu Baik. Angelika. NIM kamu berapa? 12, Bu. Oke, baik.
karena absensi telah selesai, maka kita akan sesi kedua yaitu pemaparan materi perkuliahan, ya. Jadi mohon diperhatikan ya, karena ini cukup penting di dalam kita melakukan tindakan pelestarian. Dan ini banyak materi ya yang terkait kalau Hadir, nanti Bu. Anda melakukan yang namanya penelitian, ya, penelitian yang terkait sejarah atau budaya. Nah, kadang beberapa mahasiswa itu lupa gitu ya. Ada beberapa tahapan dan ada beberapa hal yang harus dilakukan ketika melakukan proses Hadir, Bu. penilaian atau assessment, gitu ya. Sehingga ini nanti ketika perkuliahan ini nanti Anda bisa mendownload ya, mengambil di Google Classroom gitu ya. Sehingga pada saat Anda nanti mendapat tugas atau melakukan skripsi, jangan lupa bahwa ada beberapa tadi yang Ibu sampaikan dalam proses pelestarian gitu ya, atau proses melakukan analisis sebuah kawasan lanskap yang mengandung sejarah atau budaya. Baik, Ibu akan mempresentasikan melalui PowerPoint, jadi mohon bersabar ya. Saya akan membagi linknya. Jika nanti sudah terlihat ininya, tolong disampaikan ya. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Baik, Bu. baik. Karena materinya telah terlihat ya. Baik, Ibu akan mulai. Oke, baik, kita akan melanjutkan materi kita ya untuk minggu ini ya, minggu kelima, yaitu kita akan belajar tentang proses pelestarian lanskap sejarah dan budaya. Nah, di dalam kita melakukan proses pelestarian lanskap budaya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya, minimal ada 7 ya, ada 7 proses yang harus dilakukan. Nah, baik, yang pertama adalah identifikasi survei atau survei tapak, identifikasi atau melakukan survei atau survei tapak. Nah, yang kedua adalah melakukan analisis atau assessment. Kemudian yang ketiga melakukan penetapan. Kemudian yang keempat yaitu melakukan formulasi proposal atau kebijakan ya. Kemudian yang kelima adalah pelaksanaan kebijakan proposal. Yang keenam adalah monitoring tapak dan proses atau manajemen konservasi. Yang ketujuh melakukan review. Baik,
Ibu akan mengulas yang pertama yaitu identifikasi atau survei tapak. Nah, di dalam identifikasi atau survei tapak ini yang Anda harus lakukan ya tentu saja Anda harus pergi ke lokasi ya, ke lokasi untuk melakukan kunjungan ya. Kemudian di sana nanti akan Anda melihat batas-batasannya di mana saja ya, apa saja yang menjadi batasannya ya. Karena di dalam kita menetapkan suatu tapak ya atau lokasi, kita harus melihat apakah ini batasan secara administrasi atau memang batasan secara ekologi atau batasan secara sejarah gitu ya. Nah, kemudian kita mendeskripsikan ya apa saja yang menjadi karakter yang menonjol ya di dalam lokasi tersebut. Kemudian apa saja informasi yang bisa kita dapatkan atau yang bisa tersedia di dalam pada saat Anda survei. Kemudian di dalam identifikasi atau survei tersebut Anda harus melihat initial statement atau memiliki karakter khusus ada enggak gitu ya. Jadi ketika Anda mengidentifikasi tersebut, setidaknya Anda sudah mengetahui karakteristik ya, karakteristik dari tempat atau lokasi tersebut. Baik, yang kedua yaitu analisis atau assessment. Ini adalah langkah yang paling penting juga ya. Anda harus tahu kondisinya ya. Kondisi bisa macam-macam, kondisi fisik, kondisi ekologi, kondisi sejarahnya, kondisi budayanya, kondisi baik di situ sosialnya ya. Anda harus sudah bisa menganalisis ya. Kemudian dari kondisi tersebut Anda bisa menemukan karakter gitu ya. Kemudian memiliki nilai penting atau signifikansinya. Kemudian hal-hal yang mempengaruhinya apa saja di dalam penilaian dan hasil dari evaluasi. Kemudian dianalisis juga Anda harus tahu juga inti proses pelestariannya secara apa gitu ya. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Kemudian yang ketiga Anda melakukan penetapan ya. Penetapan di sini artinya apakah pengelolaan atau tindakan pelestarian yang harus dilakukan, kemudian siapa yang akan melakukannya, ya. Kemudian yang keempat, adanya formulasi proposal atau kebijakan, termasuk di dalamnya ini perlu sedetail mungkin, gitu ya, sedetail mungkin ya harus Anda paparkan. Kemudian yang kelima, melakukan pelaksanaan kebijakan atau proposal. Kebijakannya harus apa yang tindakannya seperti apa ya, aturannya seperti apa. Kemudian Anda melakukan monitoring tapak atau proses atau manajemen konservasi gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan review, yaitu secara manajemen atau pengelolaannya, kemudian ada maintenance-nya, kemudian ada konservasinya seperti apa. Nah, 7 hal ini yang memang harus Anda lakukan ketika untuk yang namanya proses konservasi. Jadi tidak langsung datang terus langsung buat tindakan pelestarian seperti ini. Jadi ada langkah-langkah, ada prosesnya, ada prosedurnya sehingga apa yang Anda lakukan atau tindakan pelestariannya itu memang sudah melakukan beberapa proses gitu ya. Tidak secara instan seperti itu. Apalagi ketika nanti Anda melakukan riset gitu ya. Di dalam riset itu nanti Anda kan bisa menemukan bahwa setelah melakukan analisis dengan metode-metode tertentu, Anda akan menemukan bahwa tindakan pelestarian yang sesuai di lokasi A ini seperti ini dari simpulan Anda. Nah, itu tidak semerta yang langsung ke lapang terus lakukan, enggak. Itu ada beberapa analisis dan metode yang dilakukan. Baik. Kemudian di dalam survei ini kita ada beberapa ruang lingkup yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu kita mengetahui sejarah tapak dan perkembangannya ya. Kemudian kondisi fisik saat ini ya. Jadi kalau kita berbicara ini kan sebuah lanskap masa lalu seperti itu ya. Baik itu sejarah maupun budaya yang sudah turun-temurun sehingga kita harus tahu kondisi saat ini dan kondisi yang masa lalu, sehingga ini menjadi satu kesatuan lanskap ya yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian faktor yang paling mempengaruhi dari kondisi tapak tersebut itu apa? Nah, di dalam lingkup survei ini Anda juga harus tahu ownership dan cara pengelolaannya, kemudian fungsi tapak saat ini apa? Gitu ya. Pada saat jadi Anda ke lapang, nanti kan ada tugas nih yang Ibu berikan. Jadi karena ini sistemnya daring,
Anda ada di lokasi atau wilayah tertentu gitu ya. Jadi Anda bisa pilih nanti apakah saya di daerah saya punya peninggalan lanskap atau yang berbasis sejarah atau budaya. Nah, itu Anda bisa pilih gitu ya. Namun di sini ketika Anda nanti survei ya harus Anda tahu bahwa tapak saat ini fungsinya sebagai apa. Gitu ya. Lokasi tersebut fungsinya sebagai apa. Kemudian apa syarat dan tujuan yang hendak akan dicapai. Jadi ketika saya melakukan survei, kemudian saya tahu kondisinya kira-kira apa yang hendak saya capai dari hasil riset atau hasil praktikum ini. Ya. Kemudian ketika Anda melakukan yang namanya proses konservasi itu dibutuhkan ketersediaan dana, ya tentu saja, dan sumber daya yang lainnya. Kemudian apa saja kendala-kendala yang dihadapi, ya. Contohnya misalnya ketika Anda ingin melakukan konservasi suatu kawasan bersejarah atau budaya, di sini biasanya terkait dengan land use, ya. Apakah land use-nya bisa mendukung atau tidak? Land use di sini kan adalah tata guna lahan yang ada di sekitar dari misalnya kawasan tersebut. Kemudian bagaimana dengan keterkaitan ketertarikan dari pemerintah sendiri? Apakah bisa nggak ya kawasan ini akan dilanjutkan oleh atau ditindaklanjuti oleh pemerintah atau tidak? Kemudian ada sikap atau kemampuan atau skill dari orang-orang yang berpengaruh ya. Di situ bisa kita apakah penguasa di situ atau ownernya ya pemiliknya atau manajer atau masyarakatnya atau LSM. Karena mereka-mereka ini yang punya kepentingan di kawasan tersebut ya. Kemudian ini sebelum melakukan survei ya perlu diperhatikan bahwa lanskap sejarah atau budaya dapat terdiri dari yang pertama lanskap existing ya yang diketahui memiliki nilai sejarah atau yang merupakan lokasi berlangsungnya budaya masa lalu gitu ya. Dan apakah mungkin masih berlangsung atau tidak sampai sekarang. Misalnya contoh kalau di Jawa itu ada kalau untuk masyarakat Jawa, kalau untuk di daerah pesisir melakukan larungan gitu ya di desa biasanya. Nah, apakah itu kan budaya. Nah, apakah itu masih berlangsung sampai saat ini atau tidak? Gitu ya. Masih dilakukan turun temurun atau tidak? Kalau dilakukan turun temurun, nah itu semakin baik, artinya bahwa ketika Anda tahu itu masih dilakukan, berarti ini sangat penting gitu ya untuk melakukan analisis atau riset gitu ya. Kemudian lanskap yang mengandung bukti ya, baik yang di atas atau di dalam tanah gitu ya. Biasanya memang ini terkait dengan arkeolog ya, yang dapat digunakan sebagai studi untuk memahami sejarah atau budaya, baik itu kita terlihat seperti land use, kemudian ada lanskap, kemudian taman, kemudian sikap budaya terhadap lanskap atau kota tetua bisa juga, kemudian ada keraton ya, kita punya keraton ya kalau di beberapa daerah kita di provinsi seperti Jogja gitu ya. Kemudian kampung, nah kampung adat ini kalau di NTT sangat banyak ya, mungkin di Kalimantan juga ya banyak kampung adatnya. Nah makanya ketika di riset itu kalau anak-anak NTT pada umumnya kakak kelas Anda kalau penelitian tentang budaya itu mereka pulang gitu ya, pulang ke daerahnya banyak kampung-kampung adat ya. Nah, kemudian ada beberapa juga hasil budaya atau kehidupan masyarakat di masa lalu. Kemudian lanskap memiliki keterkaitan ya dengan masyarakat atau kejadian penting di masa lalu gitu ya. Kemudian juga sebelum survei ini Anda juga harus melihat lanskap yang merupakan bagian penting tidak terpisahkan dari keseluruh nilai sejarah ya. Di sini mungkin kita bisa melihat dari settingan dari monumen bangunan bersejarah gitu ya, tak berupa taman atau park yang bersejarah. Nah ini juga bisa menjadi salah satu perhatian ya yang bahwa lanskap itu sebelum dilakukan survei ya ada beberapa yang kriterianya yang kira-kira ini perlu saya lakukan atau tidak gitu ya. Nah dari sini sehingga Anda akan memutuskan bahwa ini layak untuk dilakukan semacam survei dan analisis gitu ya untuk apakah sebagai memang pekerjaan atau memang hanya sekedar riset atau penelitian atau seperti survei atau praktikum gitu ya. Nah,
Kemudian ada beberapa tipe lanskap sejarah gitu ya. Nah, ini penting. Ini Ibu sudah mungkin sampaikan di materi sebelumnya ya, bahwa ada beberapa tipe lanskap sejarah. Kalau kita berbicara sejarah, maka lanskap yang berkaitan dengan kehidupan dan ekonomi pedesaan. Nah, ini penting. Kemudian berkaitan dengan kehidupan perkotaan, jadi baik pedesaan ataupun perkotaan. Kemudian yang ketiga ini berkaitan dengan industri atau proses industri. Kemudian yang empat berkaitan dengan bangunan atau monumen bersejarah. Saya yakin kalau di setiap daerah Anda, di kampung Anda, baik itu di kota atau di desa, pasti Anda, walaupun itu kecil ya, pasti Anda memiliki bangunan atau monumen bersejarah gitu ya. Karena masih ingat ya, kalau dikatakan bersejarah apabila satu objek atau kawasan itu atau bentukan kegiatan yang turun-temurun masih ada dan sudah berlangsung lebih dari 50 tahun. Itu baru dikategorikan memiliki nilai sejarah. Kemudian berkaitan dengan park ya, kemudian taman, tempat rekreasi bersejarah ya. Kemudian 6 berkaitan dengan orang atau masyarakat dan kejadian bersejarah seperti misalnya dulu terjadi peperangan di sini gitu ya. Kemudian tempat melukis atau ada penyair atau ada misalnya tempat di sini ada monumen pahlawan gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan. Banyak kalau di NTT setahu saya banyak gitu ya. Kemudian di Jawa juga banyak ya. Di Jawa karena kita tahu masa penjajahan gitu ya, terjadi banyak di Jawa sehingga banyak cerita-cerita atau peristiwa yang terjadi dan kemudian peristiwa itu baik itu menjadi cuma lokasi atau dia menjadi seperti monumen gitu ya untuk menceritakan atau mungkin tempat tokoh-tokoh yang bersejarah gitu ya. Banyak kita tahu seperti di Blitar gitu ya, ada kuburan dari Soekarno gitu ya. Ibu sudah pernah ke sana 2 kali gitu ya. Nah, itu banyak menjadi salah satu destinasi di Blitar gitu ya. Nah, contoh juga misalnya pada saat Ibu ke Lamongan dan sekitarnya Tuban gitu ya. Nah, di sana banyak tapi di sana lebih banyak kayak orang-orang tokoh-tokoh bersejarah dari segi agama gitu ya. Banyak kuburan-kuburan Wali Songo gitu ya. Nah, ini salah satu bagaimana perlu dilestarikan gitu ya, memiliki sejarah gitu ya. Kemudian berkaitan dengan tempat yang secara historis dikenal sebagai tempat yang indah. Nah, ada juga. Jadi tidak hanya terkait dari segi tokoh atau yang penting atau bangunan, tetapi ada suatu tempat yang sangat indah gitu, yang memiliki misalnya filosofi atau memiliki mitos gitu ya, dan itu ada secara turun-temurun, gitu ya. Itu tipe lanskap sejarah. Nah, di dalam komponen lanskap sejarah budaya juga macam-macam, yaitu ada landform itu bentukan ya. Kemudian ada earthworks-nya, kemudian ada rock, kemudian ada soil, kemudian ada lagi water feature-nya, kemudian ada vegetasi, kemudian ada animal gitu ya, atau hewan, kemudian ada human dan aktivitasnya, serta land use, kemudian ada konstruksi dan building-nya atau bangunan, kemudian ada hard elemen-nya, kemudian ada space dan view gitu ya, kemudian juga ada komponen dari lanskap ini ya, kemudian arkeologikalnya, kemudian ada intangible concept atau belief atau kepercayaan. Nah, jadi di sini Bu, ketika saya menganalisis lanskap sejarah atau budaya, apa yang saya harus nilai gitu ya. Nah, ini adalah komponen-komponennya ya. Jadi Anda bisa nilai landformnya, Anda bisa nilai tanahnya, Anda bisa nilai vegetasinya, apakah vegetasi ini memiliki fungsi sejarah atau punya cerita atau punya kepercayaan gitu ya. Terus animal, hewan di sana itu seperti apa? Kenapa hewan ini yang ada di sini gitu ya? Fungsinya untuk apa? Apakah hewan ini dari dulu ada atau tidak ada gitu. Nah, kemudian aktivitas manusia, apakah dia misalnya seperti di NTT setiap tahun ada dilakukan ritual gitu ya. Baik itu bentuknya keluarga, baik itu perkampungan atau pedesaan gitu ya secara bersama-sama. Misalnya kita tahu misalnya kayak di Sumba ya, di Sumba itu menarik ya. Ibu dulu punya mahasiswa yang pernah penelitian terkait dengan yang naik kuda itu ya. Nah, tetapi dia di pantai gitu nih, pasola. Nah, itu adalah budaya ya, adalah budaya yang turun temurun. Kemudian makan apa itu ya, hewan air gitu, laut gitu. Nah,
apa itu namanya, saya lupa ya. Itu salah satu budaya mereka dan mereka melakukannya sehingga menjadi sebuah festival, ya kan? Nah, ini juga menjadi salah satu bagian dari komponen lanskap sejarah atau budaya. Jadi Anda bisa melakukan riset seperti itu kalau mau tertarik ya yang terkait dengan budaya. Nah, Ibu itu sangat tertarik kalau melakukan riset, ada mahasiswa terkait pesisir, karena memang bidang ilmunya memang saya interest dengan pantai atau pesisir, tapi di dalamnya itu ada budayanya gitu. Ada aktivitas manusia yang secara turun-temurun itu menjadi suatu bagian dari pesisir tersebut. Nah, itu menurut saya sangat menarik dan setiap daerah itu punya cara sendiri seperti itu. Oke. Kemudian, nah, sumber informasinya dari mana, Ibu? Nah, ini penting gitu ya. Jadi ketika nanti Anda melakukan praktikum atau apalagi riset ini sangat penting, di mana, Bu, saya dapat infonya dari mana gitu yang valid gitu ya. Tidak menurut pemikiran saya, karena gini, kalau kita berbicara sejarah atau budaya, itu tentu saja berkaitan dengan orang lain. Mungkin karena kenapa? Dari umurnya Anda sudah berbeda zaman gitu. Sudah berbeda zaman, jadi selain misalnya buku-buku, dari buku-buku dokumen yang Anda baca, Anda harus menanyakan atau mencari orang yang kira-kira hidup pada zaman itu gitu ya, kalau masih ada gitu ya, atau yang masih mengenal misalnya budaya atau sejarah masa lalu gitu ya, di mana narasumbernya itu berupa masyarakat setempat. Nah, makanya kalau ada yang penelitian biasa Ibu tanya, kamu respondennya siapa ya, untuk mengetahui atau menggali informasi terkait dengan lokasi tersebut yang menjadi misalnya budaya atau sejarah. Ya, di sini yang paling penting adalah yang mengetahui lokasi tersebut, yaitu masyarakat setempat, gitu ya. Nah, masyarakat setempat ini kalau menjadi responden pun harus ada beberapa kriteria di dalam Anda nanti melakukan penilaian, gitu ya. Contohnya misalnya ada ketua adat atau sesepuh, gitu ya. Ketua adat saya rasa kalau anak mahasiswa NTT tidak unfamiliar tapi familiar ya, karena mereka punya ketua adat yang mereka sangat hormati gitu ya, karena mereka itu adalah beliau-beliau orang-orang yang memelihara dari kegiatan adat tersebut atau budaya itu, sehingga mereka lebih paham. Nah, itu salah satu bagaimana Anda mendapatkan informasi tersebut melalui responden ketua adat. Kemudian ada aparat pemerintah. Aparat pemerintah ini mulai bisa dari kepala desa, kelurahan, kemudian camat, kemudian dinas gitu ya. Ini bisa menjadi salah satu sumber informasi Anda. Kemudian para ahli ini macam-macam. Misalnya ada dosen yang memang pernah melakukan riset di situ, kemudian atau para arkeolog yang pernah melakukan survei di situ, melakukan semacam riset. Nah, ini juga bisa Anda jadikan sebagai responden dan untuk mendapatkan informasi. Ya, ingat-ingat ya, bahwa ini adalah sebagai sumber informasi Anda di dalam melakukan tindakan proses pelestarian. Kemudian ada dokumen. Nah, ini berbentuk yang sifatnya kalau yang pertama tadi adalah sumber yang berbentuk primer gitu ya, karena sumbernya dari orangnya langsung gitu. Tetapi kalau dokumen tertulis seperti buku, arsip, foto, peta, kemudian hasil survei yang sebelumnya, penelitian sebelumnya dan lainnya, itu adalah hasil ini bukan primer tapi data sekunder yang menjadi informasi sekunder Anda, penunjang gitu ya. Karena kalau misalnya ada buku menceritakan bla 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 bla, Anda ingin konfirmasi ke sumber di primer. Contohnya misalnya ke ketua adat, tanyakan apakah itu benar. Nah, disitulah mungkin nanti informasi ini yang akan menjadi data Anda. Ingat ya, di dalam penelitian, di metodologi ada dua jenis data gitu. Ada berupa informasi, ada berupa data. Kalau informasi itu hanya sekedar mendapat informasi atau mendapatkan suatu keadaan, tetapi ketika menjadi data itu berarti sudah dipercaya seperti itu. Gitu ya. Jadi data itu sudah pasti informasi, kalau informasi belum tentu menjadi sebuah data di dalam Anda melakukan riset atau praktikum. Ya, hanya sekedar oke, saya mendengar tentang ini informasinya, tetapi apakah itu menjadi data Anda mengklaim? Belum tentu. Gitu ya.
Jadi butuh proses gitu ya, Anda mengoverlay berapa data gitu ya, baik data spasial ataupun data deskriptif gitu. Kemudian tapak, nah melalui pengamatan tentu saja, Anda pergi ke lapang, Anda mengukur ya kan, Anda melihat bahan materialnya, Anda melihat jenis vegetasinya gitu ya. Kemudian Anda melakukan mapping ya, pemetaannya gitu ya. Kemudian ada survei arkeolognya secara apakah ini material terbuat dari apa, sudah dari tahun berapa gitu ya. Kemudian dari sini Anda bisa tahu mana batas tapaknya sehingga jelas gitu ya. Nah, ini adalah sumber informasi, diingat-ingat. Slide ini penting yang bagian ini karena ini yang menjadi dasar Anda di dalam nanti Anda mencari informasi di tapak atau di lanskap yang mengandung sejarah atau budaya. Ya, ada masyarakat, ya macam-macam masyarakatnya, kemudian ada dokumennya, kemudian melalui tapak pengamatan secara langsung, observasi secara langsung. Oke, kemudian itu menjadi informasinya. Sekarang kita melakukan penilaian atau assessment atau evaluasi. Nah, makanya banyak mahasiswa menulis analisis ini atau evaluasi lanskap misalnya lanskap sejarah di mana gitu ya, atau evaluasi lanskap candi sebagai wisata sejarah. Nah, evaluasi lanskap pesisir sebagai lanskap budaya. Nah, itu bisa saja. Nah, ini merupakan bagian yang terpenting ketika Anda sudah dapat informasi, data, langkah selanjutnya Anda melakukan penilaian atau evaluasi. Nah, di dalam penilaian atau evaluasi ini ada beberapa standar tentu saja. Nanti di dalam penilaian ini tergantung Anda mau pakai standarnya standar siapa. Atau apakah itu aspek legal, gitu kan, undang-undang, atau ada beberapa riset hasil penelitian yang menemukan kalau melakukan penilaian itu harus ini A, B, C, D gitu ya, yang dilakukan untuk menilai dari sebuah lanskap. Nah, tipe assessment ini ada berbagai macam, yaitu yang pertama, yaitu ada 4 gitu ya. Yang pertama itu penilaian karakter atau fitur lanskap. Nah, makanya Ibu mengatakan bahwa seorang arsitektur landscape harus mampu mengenal yang namanya karakter lanskap. Gitu ya, atau disebut biasanya itu feature-nya, ya, gambarannya seperti apa karakter lanskap Anda. Kemudian yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi yang nilai signifikannya, ya. Kira-kira apa yang mempengaruhi dari tapak Anda atau lanskap Anda. Kemudian ada posisi signifikannya dalam konteks geografisnya. Kemudian yang keempat, tindakan pelestarian yang harus kenyataannya yang bisa dapat dilakukan. Jadi kadang kita pengen melestarikan kawasan tersebut, tetapi apakah bisa dilakukan secara realistisnya atau tidak? Sama seperti misalnya di daerah Ijen, itu kan mengandung sejarah, atau di daerah Kayu Tangan, itu kan adalah suatu peninggalan banyak jalan-jalan tersebut, banyak peninggalan bangunan-bangunan bersejarah, yaitu bangunan gaya kolonial gitu ya, dari zaman dulu penjajahan. Nah, kira-kira apakah itu bisa dilakukan tindakan pelestarian atau tidak gitu ya. Nah, itu harus realistis juga. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini digunakan untuk menentukan prioritas tindakan. Jadi ketika Anda melakukan assessment tipenya ini, 3 ini harus ada. Ya, 1, 2, dan 3. Oke? Karena ini menjadi faktor dasarnya di dalam Anda melakukan assessment atau penilaian atau evaluasi. Oke. Kemudian di mana di dalam assessment ini karakter historis ya, seperti yang tadi disampaikan, dapat dibentuk oleh 2 faktor, yaitu semua fitur atau elemen historis yang membentuk lanskap sejarah tersebut, kemudian informasi sejarah yang berkaitan dengan tapak tersebut ya. Kemudian di dalam pelestarian ini karakter sejarah harus tetap dijaga keutuhannya atau bahkan diperkuat agar diinterpretasikan secara akurat. Jadi di dalam nanti Anda melihat kalau tipe assessment untuk historis gitu ya, dari karakteristik ini Anda benar-benar harus di dalam nanti Anda melestarikan ini justru akan diperkuat gitu ya. Kalau bisa kawasan ini, namanya idealis ya, kawasan ini harus dilestarikan karena begini. Nah, ini tapi harus didapat diinterpretasi secara akurat gitu ya,
dapat direalisasikan, digambarkan secara akurat. Kalau cuma bilang, oh pokoknya ini harus dilestarikan, atas dasar apa, gitu ya. Nah, itu yang harus diperkuat gitu ya, dengan bukti-bukti peninggalan bersejarah tersebut, kemudian seberapa pentingnya kawasan tersebut, punya nilai sejarah seberapa besar gitu ya, di dalam kehidupan misalnya Kota Malang misalnya. Apakah itu penting gitu ya, untuk menunjukkan karakteristik dari kawasan Kota Malang yang merupakan peninggalan kolonial gitu ya. Nah, kemudian apa saja yang menjadi kriteria dalam melakukan asesmen? Nah, ini juga penting ya. Di sini kita bisa melihat dari kriterianya antara lain tipe historical landscape-nya, bisa lebih dari satu gitu kan, tipe historiknya. Kemudian sifat menurut jenis lanskapnya, itu alami atau kultural. Kemudian karena kita berbicara sifat lanskap itu ada yang lanskap alami, karena kita merasa itu lanskap alami sehingga perlu dilestarikan, atau ini kultural atau budaya ya. Kemudian yang ketiga adalah kondisi tapak, keutuhannya, apakah utuh atau tidak, sudah rusak atau tidak, sebagian atau menyeluruh. Nah, ini adalah kriteria dalam penilaian. Kemudian ini merupakan satu unity landscape apa bukan? Satu kesatuan tidak? Atau keutuhan tadi. Kemudian memiliki nilai signifikan enggak? Unik enggak maksudnya? Signifikan itu unik, dia punya keunikan enggak ini kawasan? Atau ada sama di daerah lain? Kalau sama ya ngapain gitu ya, misalnya sudah kayak umum aja gitu. Kemudian langka tidak. Unik itu kayak unik sama langka itu beda ya. Langka itu misalnya cuma satu-satunya gitu. Yang ada di skala misalnya Kota Malang, yang ada skala nasional, yang ada skala internasional. Seperti Komodo. Kawasan dia kan jenis lanskapnya kan alami ya. Jenis alami. Apakah dia dari segi sejarahnya dia langka atau tidak? Langka secara internasional. Karena memang cuma ada satu-satunya di sana. Nah, itu bisa dikategorikan langka. Jadi nanti asesmen itu langka, kategori nilainya scoringnya 1, 2, 3, 4 sangat langka. Langkanya secara internasional, 3 langkanya secara nasional, 2 langka secara wilayah, 1 tidak langka. Jadi itu dalam nanti Anda melakukan asesmen gitu ya. Kemudian unik kenapa? Dari segi bentuknya nggak ada yang sama kayak gini nih, gitu kan? Ada sih di tempat lain, tapi bentuknya segi 4, di sini tuh segi 3 gitu. Jadi unik menurut penilaian Anda. Nah, itu adalah yang Anda lakukan gitu ya. Kemudian kalau berbicara yang nilai budaya yang intangible, yang tidak terlihat, misalnya nilai seni, budaya bahasa gitu ya, pakaian adat gitu ya. Kemudian bahasa itu keseharian gitu, kebiasaan. Nah, itu juga salah satu kebiasaan di sini kok nggak sama ya di tempat lain. Misalnya kalau mau meninggal harus dibakar gitu kan, misalnya kayak Bali gitu ya. Nah, di Indonesia kan nggak ada, satu-satunya yang ada ini cuma di sana gitu. Nah, itu bisa menjadi salah satu unit langkah gitu ya yang ada. Kemudian secara konteks geografisnya berbeda. Misalnya, di Malang itu ya, satu-satunya di Indonesia, satu-satunya yang ada kebun apel itu cuma di Malang gitu ya. Ya toh? Nah, itu bisa menjadi salah satu asesmen secara geografis gitu ya. Dia berbeda dengan kawasan yang lainnya, di sana dingin, sehingga dingin mungkin lah ya. Di Bogor tuh dingin, di puncak. Dingin juga sama seperti di Batu, karena Ibu pernah ke sana ya. Tetapi pertanyaan, kenapa apel nggak bisa tumbuh di sana? Kenapa harus di Malang? Bedanya apa? Padahal sama-sama dingin, berada di puncak gitu ya, di daerah bukit gunung gitu ya. Nah, itu menjadi salah satu konteks penilaian gitu ya. Nah, penilaian ini melalui nilai perbandingan, misalnya dari semantik skalanya, kemudian melalui scoring. Jadi kalau tanya, Bu, nanti saya nilainya gimana? Bisa secara skalatis gitu. Kemudian secara scoring, tadi ulang 1, 2, 3, 4 itu scoring. Skalanya nanti bisa macam-macam, 1 sampai 5, dia ini masuk interval seperti, atau expert judgment, atau langsung memang dilakukan oleh ilmuwan, langsung bilang, ini dia unik, ini tidak. Itu bisa juga ya. Jadi dalam penilaian bisa dengan 3 cara di slide ini. Gitu ya. Paham ya kira-kira ya, di dalam nanti melakukan assessment. Nanti makanya tugasnya nanti Ibu kasih setelah ini, karena nanti bagaimana saya menilai ya kawasan saya gitu. Ya. Kalau kemarin Anda misalnya baru belajar apa saja, apa perbedaan lanskap sejarah dan budaya, contohnya apa saja gitu kan, kenapa nilai penting. Nah, sekarang kita masuk nanti pada saat Anda melakukan assessment, kawasan saya ini unik,
kawasan ini langka, kawasan ini tidak langka gitu ya. Sehingga bisa dikategorikan kawasan saya biasa-biasa saja sih Bu gitu. Nah, tapi kawasan saya ini setelah saya melakukan penilaian atau assessment memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi. Oke, kalau memiliki nilai sejarah budaya tinggi, gimana nih? Pelestariannya kira-kira yang cocoknya apa modelnya? Nah, ini yang perlu Anda pelajari. Kemudian nilai penting lanskap atau elemen, yaitu nilai sejarah, ada konteks yang tadi Ibu sampaikan kemudian nilai ilmu pengetahuannya secara sains gitu ya, misalnya kayak seperti kita tahu bahwa misalnya kenapa sih orang Bali itu misalnya secara misalnya untuk penataan lanskap rumah tinggalnya dia itu terkait dengan filosofi gitu ya, apakah terkait dengan sains apa teknologi gitu kan. Nah, itu bisa jadi Anda pelajari. Atau misalnya contoh Borobudur gitu ya. Kenapa Borobudur dan Prambanan itu sangat penting di Indonesia gitu secara sejarah dan budayanya. Apakah terkait dengan sains atau teknologi yang dulu zaman peradaban itu teknologinya sudah bisa membangun bangunan seperti ini gitu. Kalau secara ilmuwan, waduh, ini kawasan ini memiliki nilai penting sehingga banyak beberapa orang melakukan beberapa ilmuwan melakukan riset di sana ya untuk bagaimana kedua objek ini sangat penting bagi untuk peradaban yang ada di Indonesia gitu ya. Kemudian nilai budaya dan seni ya, keunikannya, kemudian gayanya, kemudian keluar biasaannya, kemudian sebagai identitas kawasan masyarakat, kemudian memiliki nilai sosial atau amenity, kemudian memiliki nilai ekonomi. Gitu ya, memiliki nilai ekonomi atau tidak ini. Kalau sudah jadi wisata, tempat wisata objek misalnya candi, ya pasti sudah punya nilai ekonomi gitu ya. Kemudian kriteria nilai penting di sini Anda bisa baca nanti ya. Nah, penentuan status. Nah, penentuan status ini juga penting. Di sana kita akan melihat total signifikansinya, kemudian keutuhan, kualitas current-nya, heritage statusnya. Kemudian kita nanti akan lihat area signifikan antara area inti, penunjang, dan pemanfaatan. Di mana di situ nanti Anda bisa tahu di mana yang menjadi penyangga dan kondisi sekitarnya, kemudian seberapa jauh ancaman kelestariannya. Ya, kan kita menentukan status. Ancamannya sangat besar untuk perubahan land use, perubahan bangunannya. Nah, itu karena terjadi vandalisme. Nah, statusnya Anda harus tentukan. Sangat terancam, cukup terancam, tidak terancam. Gitu kan? Nah, kemudian ada potensi pengembangan atau pemanfaatannya. Artinya gini, kawasan ini punya potensi dikembangkan atau tidak? Atau cukup punya potensi gitu ya untuk menentukan statusnya dari lokasi atau tapak tersebut. Kemudian penentuan tindak lanjutannya untuk tujuan pelestarian di mana Anda tentu saja harus melakukan penelitian yang sangat detail. Nah, kemudian di situ juga ada kebijakan ya, kebijakannya seperti apa? Strategi di dalam menyusun konservasi dan manajemen plan-nya. Nah, ini juga penting. Pengelolaannya seperti apa nih? Strateginya cocoknya apa? Di dalam nanti Anda tadi penentuan statusnya dari tapak atau lokasi yang memiliki nilai sejarah atau budaya. Itu ya. Kemudian di sini juga ada manajemen plan-nya, rencana pengelolaannya. Nah, rencana pengelolaannya misalnya dari survei, kemudian melakukan analisis, kemudian disusun satu formulasi yang terbentuk menjadi rencana pengelolaan untuk pelestarian atau manajemen plan dan bagaimana pemanfaatannya. Dalam nanti rencana pengelolaan atau manajemen plan itu terdiri dari deskripsi tapak, kemudian secara perkembangannya, size assessment-nya, kemudian tujuan dan kebijakan dan secara ringkas ya, dan berupa penjelasan dari kebijakan tersebut yang Anda buat. Kemudian di dalam rencana pengelolaan tersebut juga Anda harus mencakup atau ada guidelines-nya ya, guidelines-nya kira-kira apa yang menjadi pedoman gitu ya. Kemudian perlu adanya sosialisasi dan konsolidasi pihak-pihak terkait. Jadi gini, ketika Anda sudah menemukan kawasan tersebut memiliki nilai sejarah atau budaya yang tinggi, saya mau kemana nih? Untuk agar pelestarian ini bisa dilaksanakan, tindakan pelestarian. Tentu saja Anda harus melalui stakeholder, para kepentingan ya, para orang-orang yang memiliki kepentingan dalam pelestarian tersebut. Yang tadi Ibu sampaikan, apakah dari pemerintahan, kemudian di pemerintahan juga macam-macam, apakah dari segi dinas, kemudian dari segi aparat desa, kota gitu ya,
atau dari segi ruang lingkup kawasan tersebut. Misalnya di situ ada ketua adatnya. Jadi Anda bisa sampaikan sama ketua adatnya, oke, kawasan ini sangat penting loh. Nanti Anda harus jelaskan secara detail. Kalau untuk kita lestarikan, Bapak Ibu, kawasan ini harus begini, gitu ya. Tidak hanya omongan, tetapi di lapangnya seperti apa, ya, secara spasialnya seperti apa. Kalau cuma deskriptif, ya udah omongan doang. Hilang kertas, hilang. Habis cuma ngomong, keluar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tetapi tindakan apa secara teknis di lapang yang harus dilakukan? Apakah kita membatasi kawasan ini bahwa di sini ada area konservasi, kemudian di situ juga Anda melakukan beberapa aturan larangan-larangan tertentu gitu ya. Bagaimana untuk agar kawasan ini tetap tegak, ya. Itu salah satu tindakan manajemen plan atau rencana pengelolaan. Tindakan pelestarian tadi Ibu sudah sampaikan juga di awal-awal bahwa pertama harus survei, kemudian melakukan penelitian, memberikan informasi, penyuluhan, ya. Jadi gini, Bu, tadi saya sudah dapat loh penilaiannya ini, surveinya begini. Nah, jadi kemudian bagaimana tindakan pelestariannya? Nah, ini penting biasanya anak-anak mahasiswa yang melakukan riset atau penelitian, ada ujungnya itu terakhir adalah tindakan pelestarian. Nah, tindakan pelestarian tersebut tentu saja ada survei lapangnya, kemudian ada penelusurannya, kemudian memberikan informasi berupa penyuluhan, berupa saran kepada owner, pengelola, atau instansi terkait, atau misalnya ada LSM-nya. Biasanya kalau tempat-tempat yang bersejarah atau memiliki nilai budaya, ada LSM-nya. Kemudian melakukan kampanye ya untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan. Bisa jadi, misalnya, oh, kawasan ini harus dikonservasi, tapi sepertinya awalnya pemerintah tidak peduli. Boleh tuh, kadang sampai mahasiswa mau demo gitu ya. Demo bahwa kawasan ini tidak boleh dirubah gitu kan. Misalnya dari kawasan yang banyak peninggalan sejarah atau budaya, misalnya di Malang nih, di bangunan-bangunan bersejarah kolonial, kemudian dirubah menjadi mall gitu. Nah, mahasiswa atau orang-orang yang peduli dengan kondisi tersebut, mereka akan sampai melakukan tindakan demonstrasi untuk bagaimana kebijakan pemerintah tidak berubah gitu ya. Itu bisa mempengaruhi. Kemudian melalui legal action, yaitu melalui undang-undang, dibuatlah undang-undang. Tetapi Ibu sampaikan bahwa membuat sebuah undang-undang apalagi terkait sejarah budaya itu sangat-sangat sulit gitu kan. Nah, saya pikir sih sebenarnya tidak sulit, tapi di Indonesia saja. Kalau di negara luar itu sudah sangat menghargai yang namanya sejarah budaya. Ya caranya apa? Mereka melegalkan, misalnya kawasan ini adalah kawasan yang memiliki sejarah budaya dan tidak boleh dirubah semaunya orang gitu ya. Dan ini dilindungi sebagai cagar budaya. Nah, itu salah satunya. Nah, memperbaiki manajemen tapaknya, kemudian memperbaiki existing. Misalnya Ibu sampaikan misalnya ada beberapa candi yang rusak, tetapi menurut penelusuran Anda ada beberapa contoh zaman dulu kala, misalnya candi itu bentuknya sepertinya kiri kanan itu sama gitu, kok kanannya rusak gitu. Nah, mungkin Anda dari hasil penilaian tersebut kemudian dilakukan perbaikan gitu ya, yang rusak tersebut diperbaiki sehingga ini menjadi satu karakteristik yang satu kesatuan gitu ya. Sehingga misalnya yang dulunya hanya sebagian candi itu lagi yang sekarang saat ini kemudian dikembalikan, tetapi untuk mengembalikan itu pun harus izin gitu ya. Harus izin yang cukup panjang karena takutnya justru merubah sejarah gitu atau budaya yang ada. Gitu ya. Ini adalah tindakan-tindakan pelestarian yang perlu Anda lakukan ketika setelah Anda melakukan yang namanya riset. Gitu ya. Kemudian, nah di sini juga masih ada ya, contohnya ada penggantian tanaman. Nah, ketika renewal ini mengganti tanaman, misalnya di sekitar candi, di daerah candi, Anda ganti tiba-tiba tanaman. Ih, tanaman ini tanaman apa, Ibu? Ini dulu kan ada pohon maja. Pohon maja itu yang bulatnya, buahnya bulat-bulat besar tuh loh, yang bisa dibuat tempat makan atau tempat ngambil air gitu ya, bulat. Punya dulu saya di zaman Sulawesi ada karena bapak saya Jawa. Dulu itu entahlah tanaman itu dia bawa dari Jawa terus dia tanam gitu ya. Tapi habis itu udah nggak ada. Nah, itu salah satu kalau di filosofi orang kepercayaan Jawa atau Hindu ya, itu ada artinya gitu ya. Ya, sehingga ketika Anda mengganti tanaman dengan jenis tertentu atau letaknya berbeda, itu bisa punya Anda bisa mengubah satu pola gitu. Jadi benar-benar harus
ketika menghentikan tanaman itu harus mempelajari dulu. Kemudian ada preservasi, mempertahankan fitur dan mencegah kerusakan. Kemudian ada tindakan pelestarian bentuknya rekonstruksi, membangun kembali apa yang telah sebagian besar hilang. Kemudian ada juga tindakan menambahkan elemen, misalnya berdasarkan fakta sejarah yang tadi Ibu sampaikan, meningkatkan karakter sejarah. Nah, ini secara tapak melalui perbaikan, rekonstruksi, dan sebagainya. Ini untuk bagaimana untuk membantu interpretasi pengunjung atau owner, gitu ya. Nah, ini tindakan-tindakan, bentuk tindakan dari pelestarian tersebut. Kemudian di dalam tindakan tersebut juga harus ada peningkatan karakteristik estetik gitu ya, agar lebih menarik, apalagi kalau kawasan ini Anda ingin menjadikan objek atraksi wisata, sejarah atau budaya, ya tentu saja Anda bisa meningkatkan estetik tanpa mengubah sejarahnya gitu ya. Justru dengan adanya Anda menambahkan misalnya vegetasi yang cantik tapi memiliki yang filosofi, misalnya dulu pohon maja cuma 1 biji gitu ya. Kemudian Anda tanami misalnya maja di berbagai sudut gitu ya, tetapi tidak mengubah dari ceritanya. Nah, itu boleh. Kemudian adaptasi, kemudian perlu melakukan adaptasi ya untuk bagaimana dalam mempertahankan karakter sejarah. Kemudian ada redesign ya. Redesign ini hati-hati di dalam apalagi kawasan bersejarah atau budaya itu tidak bisa merta langsung Anda judulnya desain, tidak bisa. Karena kalau sudah desain berarti total Anda merubah. Tetapi kalau redesign artinya bisa jadi ya Anda memperbaiki atau Anda menambahkan, tetapi bukan merubah total, gitu ya. Dari redesign ini biasanya hanya menambahkan, ada yang rusak atau Anda ingin memperkuat karakteristiknya, nah itu boleh. Kemudian membuang fitur yang tidak sesuai, misalnya ada di tapak Anda temukan ini nilai sejarah itu nggak ada, terus nggak penting, terus nggak punya nilai estetika, udah dibuang aja dari sini, itu boleh. Kemudian perbaikan kebijakan, misalnya untuk peraturan untuk publik atau publik akses, nah ini bagaimana bisa dilakukan selama tidak merusak ya. Kemudian perbaikan secara sosialisasi kepada masyarakat. Nah, perbaikan ini juga perlu disosialisasikan ke masyarakat sekitar. Jangan sampai datang-datang Anda rubah ya tanpa misalnya ketua adat, kepala desa. Nah, itu tidak akan bisa diterima gitulah. Ketika melakukan ini memang banyak pihak yang berwenang gitu ya ketika kita melakukan tindakan pelestarian ya. Oke, kemudian ini ada beberapa ya karena sebelum Ibu akhiri dari perkuliahan ini ada contoh ya. Ada contoh ya. Coba Anda lihat di sini, ini yang kita jalan-jalan dulu ke luar negeri dulu ya. Ini lokasi yang Ibu pernah datangin ya. Ini kalau tempatnya ada di Korea, ini sangat terkenal ya. Kenapa kawasan ini sangat terkenal? Menurut saya yang pertama karena dia memiliki nilai sejarah ya yang sangat kalau di Jogja namanya Keraton ya. Kalau di sini ada namanya masing-masing. Dua lokasi ini berbeda tetapi berdekatan. Kenapa dua lokasi ini ada hubungannya gitu ya? Yang pertama ini Gyeongbok Agung Place. Mungkin kalau Anda nonton film-film kolosal gitu ya, film atau drama kolosal ya. Ini adalah salah satu tempat di mana tempat tinggalnya raja ya. Jadi ini adalah dulu kan zamannya Joseon ya. Jadi karena di Korea itu punya tiga sejarah ya, sejarah dalam segi kerajaan ya terbentuknya. Nah, yang awal-awal terbentuk itu adalah kerajaan Silla ya, kerajaan Silla, kemudian ada kerajaan muncul Goryeo, kemudian kerajaan ini Joseon. Nah, ini terletaknya di Seoul gitu ya. Dua tempat ini awalnya saya tidak mengerti, Ibu tidak mengerti, tapi ketika saya ke lapang saya jadi pemahami gitu ya. Jadi di sana selain memiliki nilai sejarah dan bentuk arsitektur bangunannya, nah karena memang secara kerajaan tiga ini punya karakteristik yang berbeda. Setelah Ibu datangin tiganya itu punya karakteristik yang berbeda, baik secara bangunannya atau landscape-nya. Taman-tamannya juga berbeda gitu ya. Kalau di Silla itu lebih karena zaman Silla itu juga terjadi peperangan antara masih dikuasai oleh Cina ya. Jadi kalau kita belajar sejarah di Cina, Jepang untuk Asia Timur ya, Cina, Jepang, Korea itu merupakan satu rumpun karena dulu itu dikuasai oleh Cina. Jadi Cina itu
kekuasaan tertinggi itu kaisar. Kalau untuk Korea itu yang tertinggi itu ada raja gitu ya, king gitu ya. Kalau kaisar itu jadi karena di zaman Silla itu mereka masih dikuasai oleh Cina, oleh kaisar ya, sehingga pada saat zaman di Silla kalau kita melihat ke tempat-tempat peninggalannya itu baik rumahnya, bangunannya, tamannya atau baju adatnya itu masih berpengaruh dengan Cina gitu ya. Tetapi pada zaman di Goryeo karena memang di situ juga untuk banyak raja-raja dari Korea ya, zaman itu yang memang melakukan perang, zaman lebih ke militer gitu ya. Nah, itu banyak yang terlihat peninggalan yang Ibu kesana itu adalah kuburan-kuburan ya, dan ada beberapa museum apa perang terjadi dimuseumkan baju-baju perang gitu ya, karena mereka ingin bebas dari Cina ya, mereka ingin berdiri sendiri gitu ya. Nah, itu terlihat lanskapnya itu nanti kapan-kapan ya Ibu tunjukkan di kalau untuk di Goryeo itu ya. Jadi banyak kuburan-kuburan Cina yang ukurannya sangat besar tuh, yang bulat-bulat gitu ya. Kalau kita kan kuburnya kecil gitu ya. Nah, itu salah satu bentukan. Jadi dan itu di atas gunung gitu, bukan gunung, bukit gitu ya. Saya pikir bukit-bukit itu tanah aja gitu, bukit. Ternyata itu bukit buatan dan itu adalah orang-orang bangsawan dan raja yang gugur dalam perang dan dikuburkan di situ gitu ya. Dan itu merupakan dari bentukan sejarah mereka. Nah, kemudian untuk kerajaan yang paling termuda adalah Joseon ya. Joseon ini adanya di Seoul yang sekarang menjadi pusat ibu kota dari Korea gitu ya. Jadi di sini adalah kita melihat sampai sekarang gitu ya, di sini pusat kota ya, pusat kotanya Seoul gitu ya. Nah, di sini itu kita bisa melihat bentukannya sebenarnya kalau kita lihat rumah atau arsitektur dari bangunan mereka mirip Cina, mirip Jepang sedikit ya, karena mereka satu rumpun gitu. Karena untuk bahasa Korea pun itu sebagian dipinjam dari China gitu ya, dari Cina. Nah ini adalah bagaimana bangunan dan landscape-nya. Nah, di sini tamannya, ini taman ya. Taman ini sangat bagus gitu ya. Banyak orang syuting di sini gitu ya, karena ini memiliki nilai sejarah ya. Nah, yang menariknya apa hubungannya ya? Gyeongbok Agung Place karena di sini tempatnya raja dan para menteri kalau misalnya mengadakan rapat dan sebagainya. Nah, yang sebelah kanan ini adalah The Secret Garden of Gyeongbok Agung gitu ya. Nah, ternyata setelah saya ke sana ya, ini adalah tempat makanya namanya The Secret Garden gitu ya. Jadi orang landscape menarik belajar ini ya. Nah, ternyata tempat ini adalah tempat pertemuannya raja sama para selir gitu ya. Jadi di sini itu kalau raja datang kan berarti wah tempatnya harus romantis, tempatnya harus menarik sehingga rajanya mau datang gitu. Jadi di sini adalah beberapa selir gitu ya. Karena raja itu istri satunya itu cuma ratu dan kemudian yang sah secara kalau di Indonesia mungkin ada istri sah, ada yang poligami gitu ya. Kalau di zaman dulu itu raja itu punya hak punya istri banyak. Sebenarnya punya istri banyak itu bukan karena keinginannya, tetapi untuk mempertahankan politik gitu ya. Karena di sana punya klan atau punya marga seperti kita ya, dengan marga yang berbeda sehingga raja itu ingin mempertahankan keutuhan dari sebuah kerajaan. Nah, di sini tamannya itu sangat menarik ya, sangat bagus gitu ya. Ternyata di sini adalah tempat-tempat selir. Jadi kalau raja mengunjungi, dan ini jauh loh, saya ibu jalan dari sini ke sini itu naik bis. Saya bayangkan zaman dulu si rajanya kalau datang ke sana jauh banget ya, biasanya ditandu itu. Nah, ini adalah lokasi di mana para selir itu berada dan tempatnya memang ditata bagus gitu ya. Dan ini sangat luas sekali. Jadi kalau jalan kaki itu bisa capek gitu ya. Nah, kalau zaman dulu mungkin kalau orang-orang yang punya duit atau bangsawan mungkin ditandu ya. Nah, ini adalah satu contoh. Kemudian kita jalan-jalan ke negara kita sendiri. Nah, ini ada beberapa arsitektur dan budaya ya, kebiasaan kita. Ya, di sini kita tahu ini di ini di NTT di Manggarai ya kalau tidak salah ini ya. Nah, ini salah satu sebenarnya kalau melakukan riset ini Ibu sangat apresiasi ya kalau ada pengen banget Ibu itu melakukan riset di sini penelitian sama mahasiswa. Siapa tahu ada yang terinspirasi tinggal sebulan penelitian di sini saya rasa cukup. Sebulan Anda tinggal di situ gitu ya untuk mendapatkan data primer gitu. Saya rasa cukup sehingga 1 bulan itu Anda di situ melihat aktivitasnya, melihat arsitektur bahan materialnya, soft material, interaksi alam dan budaya mereka seperti apa dan
kebiasaan mereka itu sangat luar biasa kalau Anda lihat dari segi landscape. Saya rasa kalau bangunan sudah banyak arsitektur bangunan melakukan penelitian di sana, tetapi secara landscape bagaimana? Nah, itu yang tadi ya, kriteria-kriteria assessment-nya. Kemudian di sini kampung Naga di sana ya. Di sini Ibu pernah pergi di Jawa Barat gitu ya. Di Garut sana. Nah, ini juga bagaimana secara arsitekturalnya jalannya hanya hitam sama putih gitu, atapnya dari ijuk, kemudian papan-papannya ini dicat pakai secara alami kapur, bukan yang kita beli di toko terus dicat, tuh bukan. Jadi mereka ini secara arsitektural itu green arsitektur banget gitu. Nah, kemudian kita melihat rumah adat juga yang ada di Sulawesi ini ya. Nih ya, ini bukan Batak, beda ya. Ini kalau ini di Medan, Samosir ya. Nah, ini salah satu bagaimana monumen ini kan kayak orang lompat gitu ya, tapi memiliki nilai sejarah yang bertahun-tahun gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu potensi lanskap yang mahasiswa bisa melakukan riset atau penelitian. Bagaimana dari penelitian itu seberapa penting dan seberapa penting harus dilestarikan. Gitu ya. Nah, kemudian kita jalan-jalan lagi yang lebih ke arah modern. Nah, ini adalah Istana Presiden gitu yang ada di Bogor gitu ya. Nah, Ibu sudah pernah masuk 2 kali gitu ya. Nah, di sini bangunan ini memiliki nilai sejarah ya, dan taman-taman yang ada di sini karena memang dibangun pada masa penjajahan gitu ya. Nah, ini salah satu bagaimana arsitekturnya yang tidak pernah dirubah. Paling kalau ada rusak dikit ditambalin, atau kalau catnya kurang bagus dicat kembali gitu ya. Tapi mempertahankan modelnya harus tetap sama gitu ya. Dan tamannya juga paling tidak berubah jauh gitu ya, bentukannya tidak berubah jauh gitu ya. Kemudian ini ada juga di Bali ya, ini benar-benar budaya banget gitu ya, terkait dengan kepercayaan gitu ya. Bagaimana adanya ini tanah lot ya. Siapa yang sudah ke sana? Mungkin kalian sudah pernah ke Bali ya, pasti ini salah satu destinasi yang penting dikunjungi ya. Salah satu list objek yang pasti dikunjungi wisatawan asing maupun lokal. Itu tapi yang lucunya selama saya ke sana saya nggak pernah naik ke atas gitu ya. Ibu 3 kali loh ke sana, nggak pernah naik ke atas karena memang nggak dibolehin ya, nggak dibolehin, paling cuma ada di sekitar sini ya. Makanya di Bali itu banyak tempat-tempat suci gitu ya. Karena kenapa? Karena selain bukan masalah budaya tetapi kepercayaan mereka, sehingga dilarang bagi pengunjung yang tidak yang tidak jelas gitu ya, tujuannya untuk apa. Jangan, di situ kan tempat suci, namanya tempat suci hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk di dalamnya, padahal Ibu pengen gitu ya, tahu apa aja di dalam, pemandangannya sangat bagus ya. Nah, ini adalah salah satu bagaimana, ini sebenarnya batu karang kan, kemudian di atasnya mungkin dibangun tempat ibadah, mungkin awalnya pertapaan bagi agama Hindu gitu ya. Kemudian ini akhirnya karena mungkin secara estetik kok bagus gitu ya, si batu karangnya dibentuk, kemudian ditempatkan tempat ibadah gitu kan. Memang kalau tempat ibadah itu kan selalu tempat yang ketinggian karena dianggap suci gitu ya. Nah, ini menjadi satu kesatuan elemen dari budaya kepercayaan mereka dengan landscape-nya ya. Dengan secara landscape ini kan bisa hard bisa soft, secara bentukan yang ada di situ itu jadinya lebih estetik gitu. Nah, tadi kan Ibu katakan tentang estetik ya. Nah, di sini menjadi salah satu unsur bagaimana terbentuknya ini ya, Pulau Lot ini bisa bisa indah gitu ya, karena ada campur tangan manusia. Saya membayangkan kalau tidak ada tempat ibadah itu mungkin biasa saja si tempat ini gitu. Tapi karena ada aktivitas manusia di situ ya, dengan terbatas gitu ya, hanya untuk datang beribadah mungkin waktu-waktu tertentu ya oleh umat Hindu, dan itu menjadi lebih bentukan landformnya jadi bagus gitu ya. Kemudian ini salah satu contoh yang ada di candi, ini candi ya. Ini candi di Panataran di Blitar gitu ya. Dia salah satu candi terbesar di Jawa Timur. Setelah Ibu beberapa lakukan riset di beberapa candi ya yang ada di Kota Malang, memang ini yang paling besar gitu ya. Karena terdiri ada 3 bagian bangunan gitu ya. Yang awalnya pasti pelataran dulu di depan ya, Ibu tidak foto. Kemudian di sini ada, kalau kita melihat bentuknya ini adalah Hindu gitu ya. Kalau Buddha itu dia ada stupanya bentuk bulat kayak lonceng gitu ya, seperti di Borobudur. Tapi kalau Hindu dia pasti selalu menjulang ke atas karena kayak gunungan, kemudian di tengahnya ada lubangnya
ini bisa akses di dalamnya. Nah, ini salah satu bagaimana kira-kira kalau melakukan tindakan pelestarian di kawasan-kawasan tersebut seperti contoh sampai dari luar sampai di Indonesia, dan nilai ekonominya pasti akan menjadi ketika menjadi objek dan atraksi wisata, gitu ya. Jadi tempat-tempat bersejarah, tempat yang memiliki budaya itu dengan kita mengeksplor itu juga orang akan jadi tahu secara ilmu, tapi secara ekonomi juga menguntungkan bagi masyarakat sekitar. Karena gini, kadang kalau tidak tereksplor, ya kita nganggap biasa aja, itu nggak penting, gitu ya. Tetapi ketika sudah menjadi wisata, oh iya ini penting ya, gitu ya. Selain dia kita menjaga secara sejarah historisnya, tetapi dia menghasilkan. Jadi kawasan ini harus dijaga, Bu, gitu. Nah, ini bagaimana salah satu peran wisata itu juga penting, tetapi jangan sampai dengan adanya wisata justru merusak. Sehingga kalau lokasi-lokasi ini punya aturan-aturan sendiri di dalam ketika mau dikembangkan menjadi kawasan objek wisata, gitu ya. Mungkin penyampaian Ibu sampai di sini ya. Terima kasih atas waktunya. Tapi jika ada pertanyaan, monggo. Kira-kira ada yang tertarik tidak? Tertarik untuk ini kan Anda sudah semester 6 ya? Halo. Catherine. Ya, Bu. Nah, kira-kira ada yang nggak yang mau tertarik mau penelitian tentang lanskap sejarah budaya? Di daerah Anda sangat banyak ya? Iya, Bu. Kalau Catherine, di sana potensinya apa kalau budaya atau sejarah? Kalau di Sumba, Bu, itu lebih ke rumah adat, Bu. Oh gitu. Sama batu kubur. Kenapa dengan apa? Sama batu kubur juga, Bu. Oh gitu. Kalau ini siapa? Yang siapa ini di daerah ya? Ada yang di daerah lain enggak? Di NTT enggak? Ada enggak dekat tadi yang rumah itu, rumah adat yang di Manggarai? Ada enggak yang deket? Enggak ada ya? Halo? Nggak ada kali, Bu. Enggak ada. Kalau Andri di Aceh ada enggak? Wah, banyak kayaknya, Bu. Mulai Nah, dari itu rumah adat, tari daerah, Heeh. terus filosofi pakaian daerah dan lain-lain gitu. Nah, ini sangat menarik ya. Kalau si Deki di Bojonegoro ada tidak ya? Nah, di sana penting ya, Anda nanti kalau mau, jadi sebenarnya mata kuliah ini seharusnya menjadi inspirasi Anda gitu ya. Oh, kayaknya penelitian itu saya ternyata ini menjadi potensi ya untuk menggali sejarah dan budaya di daerah saya gitu ya. Bagaimana arsitekturnya, bagaimana landformnya gitu kan. Nah, ini menjadi suatu tantangan gitu ya bagi Anda untuk melakukan riset yang tidak sama dengan orang lain gitu ya. Jadi saya sih berharap Ibu setiap penelitian anak-anak itu berbeda. Ya, lokasinya bisa berbeda sehingga kita bisa mengeksplor lagi sejarah-sejarah dan budaya yang ada di Indonesia yang tentu saja sangat kaya gitu. Nah, kalau Ibu di Sulawesi karena dulu Ibu risetnya yang S2 Ibu tentang pesisir, tetapi kota pesisir Ibu itu banyak punya nilai sejarah dan budaya. Ya, karena dulu itu banyak peninggalan Belanda sampai di sana. Kemudian ada sampai gua untuk yang peperang ketiga dengan Jepang gitu ya. Sehingga di kota saya itu selain alamnya memang bagus gitu ya, itu dia secara geografisnya juga bagus, secara sejarah juga dia masih punya gitu di kota itu gitu ya. Jadi Ibu tertarik dulu melakukan riset itu dan memang responden yang saya cari itu saya cari sampai orang yang tetua yang tahu bentukan kota saya sebelum dan sampai saat ini gitu. Itu lama Ibu wawancara seharian hanya untuk satu orang itu karena beliau menulis buku-buku sejarah tentang terbentuknya kota saya gitu. Dan saya ketemu beliau sangat apresiasi dan dia sangat juga senang gitu bercerita. Ya, jadi kalau nanti Anda melakukan riset tentang yang terkait histori atau budaya, culture, ya benar-benar respondennya jangan sampai salah sasaran ya. Jadi harus orang-orang memang yang punya punya keterkaitan dengan lokasi Anda gitu. Biar informasi yang didapat itu benar-benar bisa dipercaya gitu. Karena ini penting bagaimana Anda mau melakukan tindakan pelestarian,
tetapi informasi yang Anda dapat kurang cukup gitu. Nah, mungkin penyampaian Ibu sampai di sini ya. Tugasnya minggu lalu kan sebelum Ibu tugas, tapi hari ini saya merasa ini yang merupakan bagian dari hal terpenting di dalam Anda nanti melestarikan, sehingga ini menjadi salah satu tugas utama Anda nanti. Sehingga kalau Ibu kasih minggu lalu kurang paham nanti apa saja sih di tindakan pelestarian itu, prosesnya kayak gimana. Nah, ini Ibu sudah paparkan, semoga ini menjadi pemahaman baru ya di dalam nanti Anda melakukan assessment atau survei. Baik, terima kasih untuk perkuliahan hari ini sudah bergabung di mata kuliah Ibu ya di sejarah pelestarian lanskap sejarah dan budaya, dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi minggu depan. Baik. Selamat siang, Bu. Ya. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.